Assalamualaikum. Gimana keadaannya teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar nantinya kita diberi kelancaran, kemudahan, dan pastinya semoga ilmunya bermanfaat. Oke, yuk kita mulai berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin Al-Halu bihil uqadu wa tanfariju bihil urabu wa tuqada bihil hawaidu wa tunalu bihil rawaidu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamanu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli rahmatin wa nafasin bi adadi kulli ma'rufillah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa saja? Najati Niswa. Terus? Sudah. Kenapa itu? Ada acara keluarga. Oke. Nah, sebelum kita mulai, biar teman-teman lebih fokus ya, kita coba cek semangatnya terlebih dahulu, gitu ya. Oke, silahkan untuk berdiri semuanya. Oke ya, gini. Oke, kita coba main game ya, biar teman-teman lebih fokus, biar bersemangat, gitu ya. Gamenya ya, itu clue-nya itu harus gini. Kalau Kak Afan bilang kuncup, ya, kuncup itu gini, ya, kuncup. Gini, kalau bilang kuncup, gini, kalau mekar, gini, ya. Tapi ini kebalikannya, gitu ya, biar teman-teman fokus. Kalau Kak Afan bilang kuncup berarti mekar. Kalau mekar berarti kuncup. Oke ya, bisa kita mulai? Bisa. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kita cek ya. Kuncup. Benar, oke. Ya, kuncup. Oke, mekar. Kuncup. Mekar, mekar, kuncup. Oke. Paham, ayo, fokus ya. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Kuncup, kuncup, mekar. Oke. Kuncup, mekar, kuncup. Oke. Mekar, mekar, kuncup. Oke ya, kita naikkan temponya ya. Oke, harus berkonsentrasi. Ya. Yo. Kuncup, kuncup, mekar.
Mekar, kuncup, mekar. Kuncup mekar kuncup. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Semangat ya, fresh ya. Oke, semangat gini. Kalau teman-teman semangat itu kapan juga semangat, gitu ya. Oke, gitu. Nah, kalau pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang peraturan perundang. Nah, gitu. Apakah masih ada yang mengingatnya tentang peraturan perundang-undangan? Ada. Oke, silakan Danin, apa peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan yaitu beberapa kumpulan perundang-undangan. Oke, betul sekali. Nah, itu pertemuan kemarin kita membahas tentang peraturan perundang-undangan ya. Kita lanjutkan lagi materinya. Untuk materi pada siang hari ini itu adalah tentang norma dan juga hukum. Ya, di halaman 47. 47 atau 46. Nah. Oke. 45. Hubungan hukum dan norma. Ya. Oke, boleh untuk dibacakan terkait dengan norma itu apa? Boleh dibacakan Naila. Ya, norma. Boleh dibacakan? Hubungan hukum dan norma. Norma merupakan ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang dijadikan panduan atau pedoman bersikap dan berperilaku. Sebagai kaidah atau pedoman, norma digunakan untuk menilai sikap dan perilaku kita. Tujuannya agar perilaku kita diterima masyarakat sehingga tidak mengganggu keharmonisan dalam hubungan sosial. Perilaku mematuhi norma akan membuat kehidupan masyarakat berjalan lancar sesuai harapan. Perilaku yang dimaksud misalnya saling menghormati, kasih sayang, tolong menolong dalam kebaikan, dan gotong royong. Norma merupakan hasil kesepakatan warga masyarakat, biasa disebut juga dengan adat atau kebiasaan. Oke, cukup. Nah, terkait dengan hukum ya, hukum. Silakan dibacakan Mbak Urifa. Boleh? Norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengikat, dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Hukum pada umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis atau disebut juga perundang-undangan. Meskipun ada pula hukum yang tidak tertulis. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya. Oleh karena itu, norma hukum sangat mengikat semua warga negara. Norma hukum memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Oke, cukup ya. Untuk norma ya dan juga hukum, ini itu sama-sama peraturan. Terus yang membedakan itu apa? Ada yang tahu? Nah, untuk norma itu sifatnya tidak mengikat, ya, tidak memaksa. Tapi kalau hukum itu sifatnya memaksa. Sampean mau nggak mau itu harus anut, harus taat. Kalau norma tidak seperti itu. Norma itu biasanya bagaimana kebiasaan yang ada di masyarakat. Ya, dan juga mungkin kalau norma itu skalanya lebih kecil. Tapi kalau hukum itu lebih besar, jangkauannya lebih besar. Nah, kalau norma, boleh dicontohkan norma yang ada di pondok. Siapa yang anak pondok di sini? Angkat tangan. Nah, gitu. Boleh dicontohkan norma yang ada di pondok itu seperti apa? Atau kebiasaan yang ada di pondok yang tidak ada di sekitar atau yang ada di sekolahan kita, gitu. Dengan norma, ya. Kalau di madrasah kita itu kan ada yang dari rumahan, juga ada yang ada di pondok. Ya, boleh dicontohkan nggak norma yang ada di pondok itu seperti apa, Mbak Dina? Biasanya
di pondok itu setiap hari Jumat ada roan atau berbakti bersama. Itu norma yang ada di pondok ya, yang mana di sekolah atau di rumah itu nggak ada. Itu ya, betul sekali, itu termasuk norma ya, kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat. Itu. Terus terkait dengan ciri-cirinya, boleh dibacakan ciri-ciri hukum tadi apa, Mbak Abigail? 1. Berisi perintah dan larangan. Yang kedua, perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. 3. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 4. Peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang dalam sebuah negara. 5. Peraturan tersebut memiliki sifat memaksa. 6. Terdapat sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan. Oke, cukup. Itu adalah beberapa ciri terkait dengan norma hukum ya. Jadi ada 6 ciri-cirinya. Yang pertama, berisi perintah larangan, itu sudah jelas ya, kalau hukum itu ada perintah dan juga ada larangannya gitu. Terus perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat, mau nggak mau kita itu harus patuh karena sudah ada peraturannya dari pemerintah. Terus peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan. Terus juga peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang dari sebuah negara. Terus peraturan tersebut bersifat memaksa ya. Jadi hukum itu sifatnya memaksa. Kalau yang norma itu tidak memaksa ya. Karena hukum itu mau nggak mau kita harus patuh. Dan juga ada sanksi. Ada sanksinya. Kalau Abigail ini tidak mau mematuhi peraturan, apa yang didapat Abigail yaitu mendapatkan sanksi. Itu perbedaannya. Kalau norma tadi mungkin tidak ada sanksinya ya, mungkin lebih ke perasaan kita atau kita itu nggak enak terkait dengan sekitarnya. Tapi kalau hukum itu sudah jelas ada sanksinya, gitu ya. Terus contoh norma hukum ya, boleh dibacakan norma hukum Mbak Anjani, contoh norma hukum. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. 2. Orang yang ingkar janji dalam seorang perikatan yang telah diadakan diwajibkan mengganti kerugian, misalnya jual beli. 3. Dilarang mengganggu ketertiban umum. 4. Ketika di jalan raya kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, cukup. Sudah dibacakan contoh-contoh dari norma hukum. Ini di sini ada dilarang mengganggu ketertiban umum. Boleh dijelaskan Mbak Zahra, apa sih yang dimaksud mengganggu ketertiban umum itu? Contohnya tawuran. Contohnya tawuran, terus ya mengendarai motor yang berkebut-kebutan itu mengganggu ketertiban umum. Betul sekali ya Mbak Zahra ya. Beri tepuk tangan dong. Oke. Ya. Itu tadi materi tentang hukum dan juga norma. Di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Oke. Teman-teman tadi Kak Afan sudah menjelaskan materi tentang apa tadi? Norma dan juga hukum. Perbedaannya itu apa antara norma dan juga hukum? Nah, kalau hukum itu memaksa, kalau norma itu tidak, gitu. Nah, ini ada tugas kelompok yang bisa teman-teman kerjakan di rumah ya, di rumah atau di pondok. Yaitu tugasnya yang pertama adalah sebutkan contoh norma dan juga hukum. Masing-masing 5. Masing-masing 5. Gitu ya. 5 aja ya. Ya, oke. Itu tugasnya, semoga nanti bisa mengerjakan dan kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Terima kasih. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini bermanfaat. Amin. Dan kita bisa bertemu di pertemuan lain waktu atau pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.